Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Safitri Andriani dengan NIM akhir 0448. Saya dari Prodi Pendidikan Informatika, berasal dari kelas 2B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas model pembelajaran inovatif yang sesuai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Pulau Madura, yaitu cooperative learning atau model pembelajaran kooperatif. Dan juga saya akan membahas keterampilan abad 21. Baik, langsung saja. Jadi di video kali ini ada 8 poin yang akan saya bahas terkait model pembelajaran cooperative learning dan juga keterampilan abad 21. Baik, pada poin pertama yaitu ada pengertian cooperative learning, yang kedua ciri-ciri model pembelajaran kooperatif, yang ketiga tujuan model pembelajaran kooperatif, yang keempat langkah-langkah pembelajaran kooperatif, yang kelima teknik-teknik pembelajaran kooperatif, yang keenam evaluasi dalam model pembelajaran kooperatif, yang ketujuh keterampilan abad 21, dan yang terakhir penerapan model pembelajaran kooperatif di Pulau Madura. Baik, langsung saja pada poin yang pertama, yaitu pengertian cooperative learning. Cooperative learning adalah model pembelajaran yang menekankan kerjasama siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam model ini, siswa bekerja dalam kelompok kecil yang heterogen untuk saling berbagi ide dan belajar bersama. Tujuan utama dari cooperative learning adalah meningkatkan keterampilan sosial, meningkatkan motivasi belajar, serta membangun pengetahuan melalui interaksi antar siswa. Yang kedua, ciri-ciri model pembelajaran kooperatif. Menurut Ibrahim dan kawan-kawan, ciri pembelajaran kooperatif atau cooperative learning antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk menuntaskan materi belajarnya, siswa belajar dalam kelompok secara bekerja sama. Kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah secara heterogen. Yang ketiga, jika dalam kelas terdapat siswa-siswa yang heterogen ras, suku, budaya, dan jenis kelamin, maka diupayakan agar tiap kelompok terdapat keheterogenan tersebut. Dan yang terakhir, keempat, penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok daripada perorangan atau individualistik. Yang ketiga yaitu tujuan model pembelajaran kooperatif. Menurut Ibrahim dan kawan-kawan, tujuan pembelajaran kooperatif atau cooperative learning sebagai berikut. Pada poin pertama ada hasil belajar akademik, yaitu untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Yang kedua, penerimaan terhadap keragaman, yaitu agar siswa menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai macam latar belakang. Dan yang terakhir, pengembangan keterampilan sosial, yaitu untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa. Lanjut pada langkah-langkah model pembelajaran kooperatif. Pada fase pertama, terdapat menyampaikan tujuan dan motivasi siswa, yaitu guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, serta pentingnya materi yang akan dipelajari. Guru juga memberikan motivasi agar siswa merasa tertarik dan semangat mengikuti proses pembelajaran. Yang fase kedua, menyajikan informasi. Pada fase ini, guru menyampaikan materi pembelajaran baik secara langsung atau melalui media pembelajaran. Informasi ini menjadi dasar bagi siswa dalam melaksanakan tugas kelompok. Pada fase ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil yang heterogen. Tiap kelompok diberi tugas atau permasalahan yang harus diselesaikan secara bersama. Fase keempat yaitu membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru berperan sebagai fasilitator
membimbing dan memantau kerjasama, serta proses belajar dalam kelompok. Guru memberi bantuan bila diperlukan, namun tetap mendorong kemandirian kelompok. Fase kelima, evaluasi. Guru dan siswa bersama-sama melakukan evaluasi terhadap hasil kerja kelompok maupun kontribusi individu. Evaluasi ini biasanya dalam bentuk presentasi, diskusi, atau tes individu. Dan fase terakhir yang keenam yaitu memberikan penghargaan. Eh, Guru memberikan penghargaan kepada kelompok atau individu berdasarkan hasil kerja dan partisipasi mereka. Penghargaan ini bisa berupa pujian, nilai, atau bentuk apresiasi lainnya untuk memotivasi belajar agar menjadi lebih baik. Lanjut pada teknik-teknik dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama di sini ada jigsaw. Dalam teknik jigsaw, siswa dibagi menjadi dua jenis kelompok, yaitu kelompok asal dan kelompok ahli. Setiap anggota kelompok ahli bertugas mempelajari suatu materi tertentu. Setelah memahami materi tersebut, mereka kembali ke kelompok asal untuk mengerjakannya kepada anggota kelompok lainnya. Yang kedua ada numbered heads together. Siswa diberi nomor dalam kelompok mereka. Guru mengajukan pertanyaan dan memanggil nomor tertentu untuk menjawab, sehingga semua anggota harus siap. Yang ketiga ada think pair share. Siswa berpikir sendiri tentang suatu pertanyaan atau masalah, kemudian berpasangan untuk berdiskusi dan akhirnya berbagi dengan seluruh kelas. Yang keempat, group investigation. Kelompok siswa memiliki topik untuk diselidiki, merencanakan cara penelitian, mengumpulkan data, dan menyajikan hasilnya kepada kelas. Dan di sini terdapat evaluasi dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama, penilaian kelompok, yang kedua, penilaian individu, yang ketiga, pengamatan proses, dan yang terakhir, refleksi kelompok. Pada poin penilaian kelompok, penilaian ini dilakukan terhadap hasil kerja kelompok secara keseluruhan. Tujuannya yaitu untuk menilai bagaimana kelompok menyelesaikan tugas bersama. Yang kedua, penilaian individu. Meskipun bekerja dalam kelompok, setiap individu tetap dinilai secara pribadi. Penilaian ini mencakup pemahaman materi, keterlibatan dalam diskusi kelompok, serta kontribusi terhadap hasil akhir. Poin ketiga, pengamatan proses. Guru melakukan observasi selama proses pembelajaran berlangsung. Fokus pengamatan meliputi cara siswa berinteraksi, berkomunikasi, memecahkan masalah bersama, serta sikap positif dalam bekerja sama. Dan yang terakhir, refleksi kelompok. Setelah kegiatan selesai, kelompok melakukan refleksi bersama untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan mereka selama proses belajar. Refleksi ini membantu siswa mengenali hal-hal yang bisa diperbaiki dan meningkatkan kerjasama di masa depan. Lanjut pada keterampilan abad 21. Pada poin pertama yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis, kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan bukti. Yang kedua, kreativitas. Kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, inovatif, dan orisinal dalam memecahkan masalah atau menciptakan sesuatu. Yang ketiga, kolaborasi. Kemampuan bekerja sama dengan orang lain secara efektif dalam tim, saling menghargai, dan mencapai tujuan bersama. Yang keempat, komunikasi. Kemampuan menyampaikan ide, informasi, dan pendapat dengan jelas dan efektif baik secara lisan maupun tertulis. Yang kelima, literasi informasi dan teknologi. Kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi serta teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Yang keenam, fleksibilitas dan adaptabilitas.
Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, tantangan baru, serta situasi yang beragam dan kompleks. Yang ketujuh, inisiatif dan self-direction. Kemampuan untuk mengambil tindakan secara mandiri, bertanggung jawab atas pembelajaran sendiri, dan menetapkan tujuan. Yang kedelapan, produktivitas dan akuntabilitas. Kemampuan untuk menyelesaikan tugas secara efisien dan tepat waktu serta bertanggung jawab atas hasil kerja sendiri maupun tim. Dan yang terakhir, kesembilan, kepemimpinan dan tanggung jawab. Kemampuan memimpin mempengaruhi orang lain secara positif dan menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap tugas dan nilai sosial. Dan yang terakhir ada penerapan model pembelajaran kooperatif di Pulau Madura. Model pembelajaran cooperative learning sangat sesuai dengan karakteristik siswa di Madura yang memiliki beragam latar belakang budaya. Melalui kerjasama dalam kelompok, siswa dapat belajar menghargai perbedaan, meningkatkan kemampuan sosial, dan, mengembangkan kreativitas mereka. Guru di Madura dapat mengadaptasi teknik cooperative learning sesuai dengan konteks lokal untuk memaksimalkan keefektivitasannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran cooperative learning dan abad ke-21 dan pembelajaran abad ke-21. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.